Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Setiwardana dari kelas EPAI akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam dengan berjudul Lembaga-lembaga Pendidikan Islam. 1. Masjid. Masjid adalah secara bahasa atau etimologi berarti tempat beribadah. Akar kata dari masjid adalah sajadah yang berarti sujud atau tunduk. Masjid dibagi menjadi dua, yaitu masjid pada masa klasik dan masjid pada masa modern. Masjid klasik. Masjid merupakan lembaga pendidikan Islam yang sui generis lahir dari umat Islam sendiri, yang pada masa awal menjadi institusi sentral dan basis utama bagi pendidikan keumatan. 2. Masjid modern. Masjid adalah bangunan tempat ibadah umat Islam yang dipergunakan sebagai tempat ibadah dan kegiatan keagamaan umat Muslim. Sistem pendidikan, pengajar, dan metode. Pengajar, seorang yang mengajarkan suatu ilmu kepada peserta didiknya. Metode pembelajaran, hafalan dan diskusi. Hafal. Peran utama masjid: 1. Tempat ibadah. 2. Tempat pengembangan spiritual. 3. Tempat kumpul dan interaksi sosial. 4. Pusat bantuan dan kemanusiaan. 5. Pusat konsultasi dan bimbingan. Langgar. Istilah langgar dipakai untuk menunjukkan bangunan kecil biasanya berbentuk segi empat seperti bangunan masjid namun lebih kecil yang berdiri di sekitar rumah-rumah komunitas muslim. Sistem pendidikan langgar. Tujuan, materi, metode, evaluasi. Tujuan: menumbuhkan kembang potensi keberagaman santri melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengalaman, pembiasaan. Materi yang diajarkan adalah Al-Quran, akidah, dan fikih. Metode pembelajaran: belajar melafalkan satu persatu huruf Arab, mengenal huruf dengan menyebutkan tandanya, mengeja jenis-jenis harokat, dikenalkan dengan tanda harokat ganda atau tanwin, belajar membaca Al-Quran dengan menggunakan juz amma. Surau. Surau istilah Melayu Indonesia. Surau dan kontraksinya yaitu kata yang luas penggunaannya di Asia Tenggara. Menurut pengertian asalnya, bangunan kecil yang dibangun untuk penyembahan arwah nenek moyang. Karena alasan inilah, surau paling awal biasanya dibangun di puncak bukit pada tempat yang lebih tinggi dari lingkungannya. Karakteristik sistem pendidikan surau. Klasifikasi surau berdasarkan jumlah murid. Klasifikasi surau dari segi fungsinya. Kelas kepemimpinan dalam sistem pendidikan surau. Murid dalam sistem pendidikan surau. Isi atau materi, metode, dan literatur keagamaan sistem pendidikan surau. 6. Tarekat sebagai pendidikan tasawuf. Tujuan: menumbuh kembangkan potensi keberagaman santri melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta pengamalan peserta didik tentang agama Islam tingkat dasar dalam rangka menyiapkan manusia muslim yang harus berkembang keimanannya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang diajarkan Al-Quran, akidah dan akhlak, dan fikih. Metode pembelajaran: menggunakan metode pembelajaran sorogan, maka evaluasi pembelajaran Al-Quran dilakukan secara langsung setiap tatap muka. Santri membaca sedangkan guru menyimak. Metode pembelajaran pada surau: menggunakan metode pembelajaran sorogan, maka evaluasi pembelajaran Al-Quran dilakukan secara langsung setiap tatap muka. Santri membaca sedangkan guru menyimak. Mode evaluasi: mempunyai standar tertentu dalam penentuan kelulusan dari santri karena ditentukan oleh guru atau pimpinan. Dalam penilaian kelulusan dari santri tersebut adalah lebih mengedepankan adab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.